Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Komisi 3 DPRD Kabupaten Simalungun mempertanyakan keseriusan Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga dalam hal pengelolaan lahan seluas 200 hektar ex Gutiar yang berada di Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selain kontrak terhadap lahan ex Gutiar 200 hektar di Tapiandolo adalah oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Karya Beton yang menggunakan lahan 1,5 hektar dengan kontrak dari 4 April 2022 sampai 4 April 2023. Dengan PAD yang dihasilkan Rp37.462.500, lahan tersebut juga dikelola oleh masyarakat. Namun sangat disayangkan, sejak pandemi COVID hingga sekarang tahun 2023, tidak 1 sen PAD masuk ke kas daerah. Pasalnya, petani pengelola lahan tersebut telah membayar sewa oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan bupati, meraih keuntungan pribadi. Tidak sedikit retribusi, PAD Pemkab Simalungun menguap ke kantong pribadi orang dekat Bupati Simalungun dari lahan tersebut. Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat atau RDP bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun pekan lalu. Hal tersebut juga ditegaskan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Simalungun Saryadi Sarage Selasa 7 Februari 2023. Bahwa lahan ex Gutiar yang menjadi aset pemerintah daerah dikelola oleh pihak ketiga dan masyarakat penggarap petani dengan kompensasi membayar retribusi 6 juta per hektarnya oleh oknum yang mengatasnamakan Bupati Simalungun. Terima kasih di Monalisa TV. Pertama, kami dari Komisi 3 sudah melaksanakan langkah-langkah. Kemarin kami pada saat kunjungan ke Tapiandolo di lahan X 200 hektar itu, kami juga sudah mencoba untuk menggali informasi-informasi. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa petani yang menggarap hari ini, kita anggap itu petani, sudah beberapa kami dapatkan informasi mereka membayarkan kontribusi setiap tahunnya. Nah, untuk itu kami tidak lanjuti dengan melaksanakan RDP minggu yang lalu. Dari hasil RDP itu kami meminta kepada dinas terkait, dalam hal ini Badan Aset dan Badan Pendapatan, untuk mendapatkan data sejauh mana hasil yang didapatkan dari PAD dari sumber lahan 200 hektar ini. Ternyata kita temukan di sana sumber yang masuk di tahun 2022 hanya dari Waskita, sewa lahan dari Waskita Karya. Untuk itu, padahal Waskita Karya hanya memakai 1,5 hektar saja lahan itu. Nah, kemudian sisanya ditaruh kemana gitu. Nah, saat ini sudah terjadi penanaman-penanaman, ada tanaman-tanaman ubi, ada tanaman jagung dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata kita telusuri, kami ketahui mereka memberikan juga kontribusi. Nah, setelah kita telusuri ternyata tidak ada masuk ke sumber PAD di Kabupaten Simalungun. Untuk itu, dalam hasil RDP kemarin kita sudah menanyakan kepada camat untuk segera mendata petani-petani yang ada di situ. Petani-petani penggarap. Dalam hal ini kenapa kami lakukan itu? Kami tidak mau sembrono dalam Komisi 3. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 tidak mau sembrono menimbulkan konflik baru. Kita mau menyelesaikan persoalan lahan ex 200 hektar ini untuk bisa lebih baik dan masuknya lebih soft sehingga tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini pemerintah daerah dan petani penggarap tidak saling dirugikan dalam hal ini. Untuk itu kami meminta data-data itu sesegera mungkin, dan kemarin sudah disepakati bahwa Jumat minggu yang lalu harusnya data itu sudah diserahkan kepada Komisi 3. Itu mungkin dari kami dari TV Monalisa yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk itu kita juga akan melanjutkan ini terus. Pada dasarnya kami menginginkan di tahun 2023 ini Kabupaten Simalungun harus mendapatkan PAD yang bersumber dari lahan ex 200 hektar itu. Dengan kondisi artinya dari 2021, 2022
2. Ini kan informasi yang kita dapat dari Kepala Keuangan. Ya. Kutipan-kutipan itu tidak masuk menjadi PAD Pemkab Simalungun. Menyikapin hal itu, apa kira-kira yang akan di pressure untuk agar hasil itu bisa masuk ke PAD Komisi 3? Nah, itulah yang menjadi dasar utama bagi kami sebenarnya, turunnya kami Komisi 3 untuk ke sana. Kami ingin melihat sejauh mana kebenaran tentang data itu. Nah, pada sebelum ini di tahun 2002 sudah dilaksanakan ada pansus aset menyangkut tentang eks lahan itu. Tetapi sampai hari ini rekomendasi terhadap pansus aset itu belum ditindaklanjuti oleh eksekutif. Nah, untuk itu kami juga sedang menelusuri apakah kebenaran terhadap kutipan-kutipan itu dan siapa pelaku kutipan-kutipan itu, kita juga akan telusurin itu. Nah, kalau memang itu terjadi benar dan tidak menjadikan sumber PAD bagi Kabupaten Simalungun, ya kita juga harus menindaklanjutin itu. Apakah nanti jalurnya kemana dan seperti apa. Nah, sampai sekarang kesulitan kita, bagi petani ini tidak ada yang mau mengakui atau memberikan bahwa kami sudah menyerahkan ini. Nah, harapan kami dengan ditertibkannya lagi lahan ini, maka muncullah keberanian petani menyampaikan bahwa mereka itu membayarkan kontribusi kepada siapa. Nah, dengan itu baru kita bisa telusuri siapa sebenarnya yang mengutip ini. Apakah atas nama Pemkab, dan kadang-kadang kita tidak tahu ini, apakah menjual-jual nama kepala daerah atau menjual-jual nama tim sukses dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi sumber-sumber itu. Maka untuk itu kami berharap hal ini bisa ditertibkan dan tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi tahun-tahun yang akan datang. Itu mungkin dari kami. Pak Saryadi, ini kan menjadi dilema. Sempat menjadi ada korban di dalam perebutan lahan tersebut. Ya. Pihak pemerintah akan masih melakukan kajian-kajian. Sementara ini waktu terus berjalan. Artinya dengan kondisi ini, apakah ini nggak menjadi dilema nantinya pada penerimaan PAD yang lagi diupayakan oleh pemerintah daerah? Kan ini kan menjadi salah satu jadi salah satu kendala karena tidak adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemkab sendiri dalam pengelolaan lahan tersebut sebelum itu dipergunakan menjadi kawasan industri Simalungun. Ya, berdasarkan informasi dari tim Pansus kemarin, bahwa Oktober 2018 sudah terjadi pengikatan kontrak dari pihak pemerintah, dalam hal ini wakil Sekda, kepada salah satu penanggung jawab lah dari kelompok tani yang sudah disampaikan Irma siapa namanya di situ. Nah, itu kan kemarin sudah disampaikan. Dalam kajian kami juga melihat bahwa terjadi wan prestasi terhadap nilai kontrak yang harus dibayarkan. Ternyata di 2018 itu pun sudah terjadi wan prestasi dia. Artinya bahwa pihak kedua tidak memenuhi nilai yang sudah diwajibkan untuk dibayarkan sebagai pengelola lahan. Nah, untuk itu kami juga sedang menelusuri seperti apa ikatan perjanjian itu terhadap dari pihak kedua sebagai pengelola lahan dan pihak pemerintahan daerah. Nah, kami berharap langkah dari situ nanti kita sampaikan apakah yang sudah pernah mengikat kontrak ini masih juga pelakunya sampai di tahun ini. Artinya 2018 sampai 2002 jangan-jangan masih beliau ini. Tetapi kita belum bisa menyimpulkan sampai nanti Komisi 2 bisa sedang menelusuri terus sejauh mana memang ikatan perjanjian itu dan batasnya sampai di mana. Nah, ketika kemarin di RDP sudah disampaikan kalau memang sudah buat prestasi dan tidak bisa memenuhi itu, dan kabarnya sudah juga dalam proses hukum. Karena apa? Audit hasil BPK di tahun 2018 salah satu poinnya adalah temuan terhadap kewajiban pihak kedua membayar sumber PAD yang dalam hal ini mengontrak lahan tersebut. Jadi ini sudah di ranah APH sebenarnya. Jadi untuk itu kita juga sudah menelusuri sejauh mana APH ini sudah menindaklanjuti terhadap kajian-kajian itu atau terhadap persoalan-persoalan itu. Pak Saryadi, ini kemarin kita tanya pihak pemerintah sendiri, mereka kayaknya melepas tangan gitu, melakukan pembiaran terhadap kondisi itu. Artinya untuk Komisi 3 lah yang sudah menggelar RDP dengan temuan hasil BPK itu, kira-kira seperti apa? Ya, kami belum bisa menyimpulkan dalam persoalan itu, karena apa? Kita menyadari bahwa hari ini kan baru saja pergantian kepala daerah. Dalam hal ini mungkin kepala daerah baru juga sedang menelusuri seperti apa yang terjadi dalam persoalan mengikat kontrak perjanjian sewa lahan ini. Nah, kami juga dalam hal ini juga membantu dan mensupport karena apa?
kepala daerah dalam hal ini kan sudah punya komitmen untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Simalungun. Harapan kami sumber-sumber yang hari ini dianggap loss atau hilang, kita harus kejar terus ini supaya ini bisa menambah menambah PAD dari Kabupaten Simalungun untuk pembangunan kita ke depan. Nah, kami juga mengharapkan kepada kepala daerah dalam hal ini eksekutif juga untuk bisa menindaklanjuti itu dan menjadi target utama di tahun 2003 ini. Salah satu sumber PAD kita harapkan dari lahan Gojer tersebut. Tapi gini juga Ketua, ketika kami tanya itu masalah PAD yang diterima 100 juta ya, 100 juta. Tapi ketika kami tanya ke Badan Keuangan, mereka tidak tahu juga, dan itu apakah memang sudah masuk ke kas daerah atau tidak, dan ditanyakan suruh ke inspektorat. Ya. Nah, dan inspektorat kami tanya itu masuk atau tidak, mereka juga tidak tahu. Maka untuk itu kami kan sudah menyampaikan dalam hal ini kita kan belum berani bisa menyimpulkan karena apa? Terjadi pergeseran-pergeseran di bidang itu. Kabit yang lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap itu, dan kan kemarin di RDP juga sudah disampaikan terhadap dokumen negara menyangkut ikatan perjanjian itu kan tidak boleh hilang. Dan kemarin kan kita sudah mintakan bahwa catatan terhadap kontrak kerja itu atau kontrak kerjasama itu yang kita mintakan untuk dihadirkan segera. Jadi itu kan menjadi tugas mereka, dan kan kemarin Kabit juga sudah menyampaikan bahwa beliau jadi orang baru juga di situ. Jadi kita bisa memaklumin itu, tetapi yakinlah Komisi 3 juga akan mendesak itu sampai ini benar-benar tuntas. Harapan kita di 2003 persoalan lahan 2 hektar lahan Gojer ini tidak menjadi persoalan ke depan. Ketika kita duga yang 100 juta itu Ketua kan, yang 100 juta yang seharusnya masuk ke kas daerah, ternyata dengan tanda kutip rhyme tidak termasuk ke kas daerah. Ya. Apa tindakan dari DPRD? DPRD akan mengeser itu dan menelusuri itu. Kalau memang terjadi kontrak kerjasama dan sudah menjadikan ada klausul di dalam terhadap nilai nominal yang sudah disepakati ternyata tidak disampaikan, ini kan pidana ini. Ini kan pidana. Tetapi kan kita akan telusurin itu kebenaran dengan data itu, karena kontrak kerjasama peminjaman lahan dari waskita ke pihak pemerintah kabupaten sendiri pun belum ada di tangan kita. Jadi kita belum bisa menyimpulkan itu. Yang 2018 itulah ketika itu nggak masuk ke kas daerah. Apakah DPRD berani untuk melaporkannya ke APH? Kalau dengan hasil audit BPK itu sebenarnya kan sudah memang harus ditindaklanjuti oleh APH. Ketika dia diwajibkan untuk membayar diberi waktu selama paling lambat 6 bulan. Setelah lewat 6 bulan dia tidak melalui itu, maka APH sudah harus masuk tanpa pengaduan. Itu kan deliknya bukan delik pengaduan dia. Jadi saya kira yang kita bingungkan sekarang, kenapa APH seolah-olah berhenti. Nah, ada apa dengan itu? Nah, saya juga sendiri 2018 belum menjadi anggota DPRD. Kita baru masuk di 2019, jadi kita belum bisa menerka-nerka atau melihat-lihat di situ. Nanti kita akan telusuri sejauh mana sebenarnya persoalan yang terjadi di 2018. Oke, terakhir Ketua, Ya. Sebagai closing statement, ini kan banyak aset pemerintah daerah yang tidak bergerak, itu kondisinya sangat memprihatinkan. Ya. Dan kalau itu diberdayakan, itu kan akan bisa menjadi PAD daripada Pemkab Simalungun. Ya. Untuk menyikapin pansus kemarin Ya. dan aset-aset tidak bergerak ini, Ya. apa upaya yang akan dilakukan oleh DPRD sendiri sehingga itu menjadi tugas berat daripada pemerintah daerah, karena sampai sekarang 2 tahun ya, udah berjalan 2 tahun. Ya. Apapun belum ada regulasi yang untuk aset-aset yang ada di Kabupaten Simalungun itu belum terselesaikan, termasuk yang di Simpang Bajambi masyarakat itu ya kan, kepemilikan masyarakat, gedung DPRD dan aset-aset lainnya. Untuk menyikapi ini kira-kira seperti apa DPRD? Yang pertama, kita kan tidak bisa melangkahi karena itu sudah dipansuskan kemarin. Rekomendasi dari pansus kan sudah diberikan kepada pihak eksekutif. Dalam hal ini eksekutif harus menindaklanjutin itu, dan kemarin sudah juga kita dapatkan, kita tanyakan juga menyangkut lahan yang dikuasai oleh warga di Simpang Bajambi, dan itu sedang proses penilaian terhadap nilai objeknya. Nah, itu sedang diukur berapa luasannya, kemudian kemarin juga sudah diukur dan sedang menilai berapa nilai ini yang harus dilepaskan, nilai nominalnya. Jadi kan itu ada badan tersendiri yang bisa menilai itu, dan mereka sedang dalam proses itu, dan kita minta mendesak
supaya itu segera dilaksanakan. Harapan kita tahun ini itu sudah dilepaskan untuk bisa diberikan kepada masyarakat di sana, dan ada ganti rugi terhadap tanah yang dikuasai tersebut. Itu harapannya, P. Dan kemudian terhadap aset-aset yang lain, kita di Komisi 3 sangat intens untuk mengejar sumber-sumber PAD, dan kami juga berharap eksekutif dalam hal ini serius untuk menindaklanjuti itu, karena sebagai tugas kami sebagai pengawasan, kami juga akan melaksanakan itu terus, dan kemudian akan segera merekomendasikan untuk pihak eksekutif boleh menilai atau boleh mengkaji terhadap lahan DPRD. Di dalam klausal-klausalnya ada beberapa poin yang membuat kami sudah coba telusuri, ada perjanjian di dalam atau klausal di dalam perjanjian itu yang tidak bisa dilanggar, sehingga kesulitan dari pihak pengguna lahan itu untuk membangun apa yang mau dibangun dia. Ternyata ada tabrakan-tabrakan itu. Nah, itu juga dalam kajian itu. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan terhadap aset-aset, pemutihan terhadap aset-aset, dan kemudian kajian ulang terhadap kontrak-kontrak yang sudah disampaikan. Ini kan dalam hal ini Des Pendapatan, Badan Pendapatan dan Badan Aset daerah kan sudah menyampaikan akan melaksanakan atau mengajukan usulan perda untuk dijadikan suatu ikatan atau satu regulasi, satu pegangan untuk regulasi tersebut, dan kami harapkan mereka sudah menyampaikan itu akan segera dilaksanakan dan dalam tahapan kajian naskah akademik hari ini. Dan kalau itu sudah segera, jadi kami harapkan dengan perda yang diterbitkan, penertiban terhadap aset-aset yang saat ini tidak tahu seperti apa kandungannya ke depan tidak terjadi lagi. Saya kira itu mungkin dari kami. Sementara Frans Saragi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kepada media beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa lahan ex Goodyear seluas 200 hektar yang dikelola oleh masyarakat, selain pihak ketiga masih dalam kajian guna menetapkan regulasi harga yang pantas sebagai retribusi yang akan menjadi PAD Pemkab Simalungun. Terkait adanya kutipan selama ini, itu tidak tanggung jawab pemerintah. Dan selama itu pula PAD yang menjadi retribusi lahan tersebut tidak masuk ke dalam kas daerah, selain pada dari pihak ketiga PT Waskita Karya. Kepada masyarakat atau siapa sekarang yang mengelola? Sementara masih kosong, pengelolaannya masih kosong. Ya, artinya masih belum ada perikatan di situ, khususnya untuk bertani. Tapi kalau yang sifatnya industri itu sudah ada perikatan. Jadi kalau masyarakat yang lebih mengelola lahan itu sekarang itu belum ada. Tapi masih tergolong penggarap. Nah, jadi kalau penggarap mungkin apa namanya sebutannya belum bisa kita sebut apa ya. Tapi yang akan pasti ada perikatan, kan? Kita sekarang lagi bukan bangun, lagi mau melaksanakan tahap arahnya sih. Nah, kita mau laksanakan itu nanti di pendapatan sewanya dan sisi PAD-nya juga kita dapat. Itu masih lagi di. Iya, itu sedang proses kajian kita. Kajian. Sedang dalam tahapan. Terus nanti masyarakat yang diperbolehkan untuk itu harus mengajukan apa? Permohonan. Oh iya, pasti lah. Bukan mengedepankan masyarakat yang di sekitar situ. Nah, yang pasti kalau kita buat nanti kajian ini sementara kajian kita, ini kan petani. Kita menganggap ini petani yang notabene masyarakat Simalungun. Nah, ini kajian ya. Siapa yang bertani nantinya? Tentu tidak mungkin petani yang berada domisili di Serbu Dolo mau nanam ubi. Kan gitu. Tentu siapa? Yang paling mendekati kan masyarakat petani kita yang berada di Purbasari secara khusus mungkin ya. Itu kan lebih kecil Purbasari. Ataupun nanti Dapian Dolok. Nah, itu kajian kita karena kita nanti rencanakan perikatannya itu dari masyarakat itu langsung ke pemerintah. Jadi ada yang bertanggung jawab setiap itu. Makanya kalau konsep kita nanti kita tentukan nilai besaran sewa itu terhadap tim apresial dan perikatannya itu orang per orang. Nanti kita bahas dulu nanti dia seberapa luas boleh. Itu kita mau untuk masyarakat. Seberapa gitu. luas. Tapi masih dalam kajian. Tapi itu segera mungkin. Target sampai berapa lama? Segera mungkin. Kalau target kalau bisa bulan ini kita upayakan bulan. Jadi ada pembatasan luas yang mau disewakan ke ya. Dan kita buat persilnya.
Nah, ibaratnya nanti kalau misalnya kita ya masyarakat ya, aku dapat persil 1, aku persil 2, persil 3, kita 4, 5 gitu. Jadi kita tahu nanti atas objek ini siapa yang bertanggung jawab. Jadi Atas objek ini siapa yang bertanggung jawab. oke lah Pak, dengan visi misi bupati. Makanya kan sembari itu semua berjalan, itu kan perencanaan kita. Nah, ini juga masyarakat juga ada. Nah, sembari perencanaan untuk kawasan industri juga masih dalam kajian. Nah, ini kan masyarakat pakai. Ini perikatannya hanya setahun. PAD kan itu. Ini perikatannya hanya setahun. Oh, setahun ya. Jadi nggak kita buat dalam jangka panjang. Artinya setahun lah ya. Iya, ini setahun. Setahun. Ya. Nah, dengan artian tidak menghambat kajian-kajian atau rencana-rencana yang lain. Oke Pak Kabak, artinya kan gini, kemarin kita udah konfirmasi kepada masyarakat juga. Seperti apa yang Pak Kabak bilang, masyarakat juga artinya nggak keberatan gitu. Kalau memang itu harus ada PAD yang harus dibayar ke pemerintah, mereka juga nggak keberatan. Cuman kan persoalan belakangan ini banyak oknum-oknum yang mengaku mengatasnamakan bupati, bahwasanya kepada mereka harus bayar PAD-nya. Ini untuk menyikapi hal ini seperti apa Pak? Nah, ini yang mau kita segerakan. Kalau memang kondisi itu ada, nah mudah-mudahan ini bisa terjawab semua. Kondusivitasnya terjawab dengan perikatan yang mau kita segera laksanakan. Artinya regulasi lah, ini artinya masih menyusun regulasinya ya? Regulasi dan tahapan. Tahapan ya? Iya. Berarti kalau sekarang ini kita lihat yang petani yang ada di sana, berarti mereka liar langsung sementara ini. Iya. Liar, belum Artinya, ada. kalau kita bilang liar mungkin nggak pas kalimatnya atau penggarap. Artinya mereka belum punya perikatan. Belum punya perikatan ya? Belum ada punya perikatan dengan pemerintah. Tapi kemarin 2022 mereka ditarikin gitu. Siapa yang narik? Yang mengaku ini yang tadi saya bilang tadi. Nah, sepengetahuan pemerintah itu tidak ada menarik. Situ. Menarik retribusi maksudnya. Iya, pajak. iya pajak. Pemerintah tidak ada. Dan itu mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan pemerintah. Oknum kelompok tani itu yang menarik. Berarti ini kan udah bisa ranah lain ya. Ini kan udah ranah lain. Kalau misalnya ada yang melakukan pengutipan tanpa ada dasar, itu mungkin udah tahu lagi apa. Di mana. Nah, makanya tadi itu belum ada perikatan terhadap lahan pertanian yang digunakan untuk pertanian itu. Misalnya tadi apa lah dominan di sana? Ubi ya. Ubi. Nah, ubi sama jagung. Yang masih ada perikatan kita di situ itu apa? Waskita. Waskita. Waskita beton satu waskita kali sama ya. Juta ya. 310 juta yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah, tapi yang disetorkan hanya 100 juta. Dan itu adalah temuan dari BPK. Artinya dengan kondisi ini gimana pemerintah daerah menyikapinya? Karena itu udah di ranah hukum katanya. Maksudnya di ranah hukum. Udah di tangan APH, di kejaksaan katanya. Kalau masalah sampai di ranah hukum, aku belum tahu juga informasinya. Iya. Nah, tapi kalau ada temuan di situ, nanti bolehlah koordinasi kita dengan inspektorat. Iya. Nah, itu temuannya tahun berapa? Jadi kita nggak meraba nanti tahun pemeriksaan tahun berapa, gitu kan? Dan totalnya juga kita nggak ada. Kalau aku bilang kita sarankan nanti kita koordinasi ke inspektorat aja. Itu terungkap kemarin waktu RDP semalam. RDP, makanya sekretaris juga mengetahui, Kabit AC juga mengetahui, makanya 210 terutang yang ketua kelompok tani yang itulah 210. Jadi kan kalau seperti ini dengan temuan BPK, apa sikapnya pemerintah lah, pemerintah Kabupaten Simalungun sendiri dengan terutangnya kelompok tani tersebut? Nah, kalau sepengetahuan kita itu sudah disurati langsung terhadap siapa yang melakukan perikatan. Itu sudah berulang itu. Ada surat apa ya namanya ya? Itu ke inspektorat yang menyuratin atau orang aset? Inspektorat. Kan berupa piutang gitu ya kan. Artinya kemarin mereka bilang bahasanya kelompok tani sudah melakukan prestasi terhadap pemerintah Kabupaten Simalungun dengan tidak dibayarnya perjanjian kontrak yang mereka sepakatin. Seperti itu dia. Pemerintah artinya masyarakat kan?
kelompok. yang tidak membayarkan. Iya. Ya, Makmur Jaya itu namanya kemarin tuh kan. Ya, kelompok namanya. Jadi gitu aja nanti. Rincinya boleh. Nanti kita minta tindak lanjutnya, suratnya sudah berapa kali. Tapi yang jelas pemerintah sudah melaksanakan rekomendasi atas apa yang disampaikan di laporan keuangannya BPK. Nah, kan itu ada pertemuan kalau tadi ada informasi ada sekian ratus juta misalnya. 10 lagi lah. 10. Nah, itu sudah kita pastikan berdasarkan temuan itu pemerintah daerah sudah melakukan tidak lanjut. Apakah pemerintah Kabupaten Simalungun tidak melakukan pengaduan ke APH supaya ini secepatnya Diselesaikan dengan Itu kalau boleh, kalau saran ya, ini dicoba nanti koordinasi ke inspektorat. Kalau memungkinkan tidak ada etiket baik atau apa, kan nanti kelihatan sudah berapa kali sih suratnya yang bersangkutan sudah benar sampai di mana letaknya ya. Mungkin kalau nanti kaji pemerintah mengkaji, Pemkab lah aku bilang ini perlu membuat atau menyampaikan kepada jaksa pengacara negara, kenapa tidak? Karena temuan apa itu kan LHPPK itu kan adanya tenggang waktunya, batas waktu. Ada 60 hari. Ya. Menyikapi itu ya maksud. Iya, udah begitu lama kan. Itu dia. Boleh nanti ditanya kalau apalagi tadi terinformasi sudah ada di APH tadi ya. Iya, APH. Nah, mungkin nanti kita buat koordinasi juga. Dan kebetulan kalau banyak kita lihat di lapangan katanya oknum yang telah mengikat dengan Pemkab Simalungun sekarang yang bermain lagi di lahan itu mengaku-ngaku bahwa dia dengan ikatan kontrak yang ada dahulunya. Oh, nggak boleh. Makanya kan sikap nggak boleh. Jadi ini sebatas informasi lah buat Pemkab kan. Iya. Ya, jadi artinya terima kasih Pak Madian. Jadi memang itu sudah dalam kajian kita dan sudah juga dalam tahapan kita. Nah, artinya secara teknis nanti kami akan jelaskan, tapi secara fungsi tadi sudah sampaikan masyarakatnya masyarakat petani. Nanti putaran luas itu mau kita kaji tempatnya mana, siapa yang bertanggung jawab atas ukuran berapa. Artinya gini loh Pak Kabar. Nanti kita akan cari informasinya lah lebih rinci melalui kecamatan mungkin tentunya yang memahami kondisi wilayah. Kalau memang itu nanti bisa dianggap sebagai pungutan liar, tentu nanti kita akan berpikir, kita akan buat kajian nih. Mau kita sampaikan kemana? Kalau memang itu terjadi. Tapi yang Bapak uraikan tadi, Bapak jelaskan tadi, jelas jadi pungutan liar karena di dinas Bapak juga itu masih kajian kan. Sementara di sana sudah terjadi. Sudah adakah memang setoran itu, pungutan itu? Pertanyaannya gitu. Udah ada? Iya, kita dapat informasi mereka sudah bayar. Udah bayar? Artinya karena terimanya, apanya? Udah. Nah, kalau boleh, begini. Kami juga boleh tahu lah, kami boleh dapat itu. Karena dalam RDP semalam, Saryadi udah mau mengeluarkan bukti-buktinya gitu. Nah boleh, jadi begini, kami harapkan juga nanti bukti itu juga cepat ada di kami. Artinya masyarakat juga dapat kami informasikan, nanti lewat camat kita. Kalau memang sudah ada menyetor ke siapapun itu, bolehlah itu menjadi bukti supaya kami juga bisa tidak lanjut. Jadi nanti kan ini tidak proses juga menduga lagi. Iya. Nah, jadi kami juga nanti pemerintah bisa bersikap apa yang mau kami kerjakan. Kalau kami melihatnya kan dengan tanda petik bahwa bidang keuangan lah. Kita bilang pembiaran. Kalau kita melihat dengan tanda pembiaran dengan ini, pemerintah Kabupaten Simalungun sendiri lah pembiaran dengan hal ini gitu loh. Tapi yang jelas itu tidak kita biarkan. Tidak kita biarkan. Itu tadi. Kalau memungkinkan bisa bulan ini selesai perikatan atau kajian kita akan bulan ini. Tapi kalau ada tadi bukti-bukti tadi itu memang masyarakat kita ditagih oleh oknum yang tidak ada hubungannya dengan tempo. Boleh kami diserahin lah, kami minta bantuan, serahkanlah ke kami di buktinya. Nah sehingga tadi kita nanti tidak menduga dan apa sanksinya tidak dapat. Belum ada nanti, kalau udah ada. Okay. Jadi kalau untuk hasil artinya mulai tahun 2000 semasa COVID 2019 2020
2021, 2022, ada nggak apa masukan ke Kasda daerah? Nggak ada. 2022 itu tidak ada. 2022, 21 itu nggak ada perikatan di situ. Perikatan itu hanya ada di Waskita, Waskita Boton dan Waskita Karya. Udah selesai masalah juga. Udah.